Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Arthropoda. Nah, Arthropoda adalah film hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang yang memiliki kaki berruas-ruas dan tubuh bersegmen. Tubuhnya dilindungi oleh exoskeleton atau rangka luar yang terbuat dari kitin, dan mereka mengalami pergantian kulit atau metamorfosis atau molting untuk tumbuh. Nah, kelompok Arthropoda itu sangat besar dan mencakup banyak hewan yang sering kamu temui sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu laba-laba janda hitam atau Lathruscus maxtan. Klasifikasinya ya kingdomnya Animalia, film Arthropoda, subfilmnya Chelicerata, kelasnya Arachnida, ordonya Araneae, familinya Theridiidae, genusnya Latrodectus, dan spesiesnya Elmactans. Nah, fakta unik dari serangga ini yaitu ia memiliki bisa neurotoksik atau zat yang beracun. Kuat betina lebih besar dan lebih berbahaya daripada jantan. Terus manfaat dari hewan ini yaitu ia mengendalikan populasi serangga hama, kemudian ia berperan sebagai indikator kesehatan ekosistem. Kemudian bisa laba-labanya dipelajari untuk penelitian neurotoksin. Kerugian dari serangga ini yaitu gigitannya itu menyebabkan nyeri hebat dan kram otot. Kemudian menimbulkan ketakutan sehingga sering dibunuh meski tidak agresif. Resiko alerginya berat pada individu sensitif. Nah, contoh hewan yang kedua yaitu kutu rusa atau Ixodes scapularis. Klasifikasinya ya kingdomnya Animalia, film Arthropoda, subfilmnya Chelicerata, kelasnya Arachnida, ordonya Ixodida, familinya Ixodidae, genusnya Ixodes, spesiesnya L. scapularis. Nah, fakta unik dari hewan ini yaitu ia menyebabkan penyakit Lyme. Siklus hidupnya 2 tahun. Kemudian ia itu memerlukan 3 inang, tempat kawin dan bertelurnya di inang atau rusa. Kemudian manfaatnya ia dapat menjadi sumber makanan minor pada predator atau burung dan serangga lainnya. Kemudian ia dapat mengatur kesehatan dan populasi inang yang darahnya dihisap. Kemudian kerugian dari serangga ini, gigitannya itu menyebabkan beberapa penyakit, terutama penyakit Lyme. Ya, menyebabkan anemia pada inang. Kemudian ia dapat menyebabkan iritasi kulit pada lokasi perlekatan. Kemudian contoh arthropoda yang ketiga yaitu Belangkas atau Limulus polyphemus. Klasifikasinya kingdomnya Animalia, filmnya Arthropoda, subfilm Chelicerata, kelasnya Marostomata, ordo Cyphosura, familinya Limulidae, genusnya Limulus, spesiesnya L. polyphemus. Nah, fakta unik dari serangga ini yaitu termasuk fosil hidup karena sudah ada sejak 445 tahun yang lalu dan bentuknya itu tidak berubah. Simbol kesetiaan di beberapa budaya memiliki 10 mata, diantaranya 2 mata besar dan 8 mata kecil. Memiliki darah biru cerah yang mengandung tembaga. Kemudian manfaat dari serangga ini yang pertama, darah biru atau LAL berguna untuk menguji sterilisasi peralatan lab dan obat medis atau vaksin, termasuk vaksin COVID-19. Yang kedua yaitu struktur mata yang unik digunakan sebagai objek penelitian. Kerugian dari serangga ini, aktivitas kawin dan bertelur di pantai pada musim kawin mengganggu aktivitas manusia. Kemudian bahaya juga bagi perikanan karena hewan ini sebagai hama perusak jaring. Kemudian contoh arthropoda selanjutnya yaitu kelabang besar atau Scolopendra subspinipes. Klasifikasinya kingdomnya Animalia, film Arthropoda, subfilmnya Myropoda, kelasnya Chilopoda, ordonya Scolopendromorpha, familinya Scolopendridae, genusnya Scolopendra, spesiesnya S. subspinipes. Kemudian fakta unik dari serangga ini yaitu termasuk pemangsa ganas yang mampu menekan hewan invertebrata dan vertebrata kecil.
Hewan ini sangat lincah dan memiliki kecepatan yang digunakan sebagai berburu, termasuk kelabang terbesar karena panjangnya bisa mencapai 20 cm. Manfaat dari serangga ini, ia mampu mengendalikan populasi hewan. Racun pada kelabang dapat digunakan sebagai penelitian farmakologi. Kemudian, ia berperan sebagai penghubung rantai makanan. Kemudian, kerugian dari serangga ini, gigitannya itu menyebabkan pembengkakan bahkan demam pada manusia. Potensi penyakit yang ditimbulkan jika digigit bisa sampai mual atau muntah. Nah, hewan ini itu sering dipelihara karena penampilannya yang garang. Kemudian contoh arthropoda selanjutnya yaitu kaki seribu atau Spirobolus bungi. Klasifikasinya kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, subfilumnya Myriapoda, kelasnya Diplopoda, ordonya Spirobolida, familinya Spirobolidae, genusnya Spirobolus, spesiesnya S. bungi. Fakta unik dari serangga ini yaitu dapat mengeluarkan cairan defensif berbau menyengat dari tubuhnya. Manfaatnya yaitu dapat menguraikan serasa daun dan mempercepat pembentukan humus. Kemudian dapat meningkatkan kualitas dan aerasi tanah. Kemudian dapat mendukung siklus nutrien di ekosistem hutan. Kerugian dari serangga ini yaitu dapat mengeluarkan cairan iritan yang dapat mengiritasi kulit, dapat merusak tanaman muda bila populasinya terlalu banyak. Nah, pada saat musim hujan, yaitu dapat masuk ke rumah dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada udang windu atau Peneus monodon dengan klasifikasi kingdom Animalia, filumnya Arthropoda, subfilumnya Crustacea dengan kelas Malacostraca, ordonya Decapoda dan famili Penaidae dengan genus Penaeus. Kemudian untuk spesiesnya P. monodon. Di sini fakta unik udang windu yaitu berukuran besar yakni mencapai 35 cm, mendapat julukan udang harimau karena memiliki pola garis-garis gelap dan terang yang khas melingkari cangkangnya, mampu hidup dan beradaptasi dalam rentang salinitas atau kadar garam yang luas. Manfaatnya yaitu yang pertama ada nilai ekonomi yang tinggi karena ukurannya besar dan dagingnya lezat. Yang kedua, mengandung sumber protein yang tinggi dan kadar lemak rendah. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan berupa tambak. Untuk kerugiannya sendiri, yang pertama, udang ini rentan terhadap penyakit, terutama bakteri white spot syndrome virus atau WSSV. Yang kedua, dampak pada lingkungan tambak udang mengalami deforestasi dan kerusakan ekosistem hutan mangrove serta pencemaran air oleh limbah tambak. Selanjutnya terdapat kepiting rajungan atau Portunus pelagicus dengan klasifikasi kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordonya Decapoda, famili Portunidae, genusnya Portunus, spesiesnya P. pelagicus, yang memiliki fakta unik yaitu sepasang kaki terakhirnya termodifikasi menjadi pipih dan lebar seperti dayung, memungkinkannya berenang dengan cepat. Rajungan jantan biasanya memiliki warna cangkang yang lebih biru terang dengan bintik-bintik putih, sementara betina cenderung lebih kusam atau hijau kecoklatan. Memiliki manfaat yang pertama, sumber pangan premium karena kaya akan protein, zinc, dan selenium untuk sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, nilai ekonomis tinggi dan peluang budidaya. Yang ketiga, cangkangnya mengandung chitin atau chitosan yang dapat diolah untuk berbagai keperluan industri, termasuk bioplastik, kosmetik, atau bahan medis. Untuk kerugiannya sendiri, yang pertama, karena nilai ekonominya yang sangat tinggi, penangkapan rajungan di alam cenderung intensif, menyebabkan penipisan stok di beberapa wilayah. Yang kedua, ancaman populasi berkurang karena penangkapan kepiting betina yang sedang membawa telurnya. Selanjutnya kutu air atau Daphnia pulex dengan klasifikasi kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas
Branchiopoda, ordo Cladocera, famili Dapniadae, genusnya Dapnia, spesiesnya Dipulek. Yang memiliki fakta unik, termasuk hewan yang reproduksinya aseksual atau tanpa jantan, dijuluki kutu air karena gerakan melompat-lompatnya yang khas saat berenang di kolam air. Menggunakan antena besar sebagai dayung, tubuhnya transparan. Digunakan sebagai bioindikator karena hewan yang peka terhadap kondisi lingkungannya. Manfaatnya yang pertama yaitu merupakan pakan alami yang unggul bagi buraya ikan dan udang karena mengandung banyak protein. Yang kedua, digunakan sebagai alat penelitian ilmiah dalam ilmu ekologi, taksologi, dan genetika. Yang ketiga, sebagai filter air alami dengan memakan partikel-partikel kecil, alga, dan bakteri di kolam air. Untuk kerugiannya sendiri, yang pertama, meskipun mudah dikultur, populasinya sangat rentan terhadap kegagalan mendadak atau crash jika di kualitas air, suhu, pH, dan DO atau konsentrasi pakan berubah secara drastis. Yang kedua, kepekaannya terhadap racun yang menjadikannya bioindikator, berarti mereka adalah korban pertama dari polutan air yang dapat memusnahkan populasi lokal secara cepat. Kemudian terdapat lebah madu atau Apis mellifera dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Hecapoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, familinya Apidae, genusnya Apis, spesiesnya A. mellifera, yang memiliki fakta unik. Mereka hidup dalam koloni yang sangat terorganisir, terdiri dari satu ratu, ribuan lebah jantan atau drone, dan puluhan ribu lebah bekerja betina. Ratu lebah kawin hanya sekali dalam hidupnya, biasanya selama penerbangan jantan atau nuptial flight, dan dapat menyimpan sperma untuk bertelur sepanjang usianya hingga 5 tahun. Manfaatnya yaitu, yang pertama membantu penyerbukan alami pada tanaman, yang kedua penghasil banyak produk ekonomis dan kesehatan, misalnya madu, royal jelly, propolis, serta bipolen. Yang ketiga, membantu perekonomian dan perbinisan. Untuk kerugiannya sendiri, yang pertama, sengatan lebah dapat menyebabkan rasa sakit, bengkak, dan pada individu yang alergi dapat memicu reaksi anafilaksis yang mengancam jiwa. Yang kedua, koloni lebah di seluruh dunia menghadapi ancaman besar dari penyakit American foulboard, hama harroamites, dan koloni Calopsy disorder atau CCD yang disebabkan oleh kombinasi pestisida dan perubahan iklim. Selanjutnya terdapat nyamuk Anopheles atau biasa disebut Anopheles gambiae. Klasifikasinya yang pertama, kingdomnya Animalia, filum Arthropoda, subfilum Hecaphoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Culicidae, genusnya Anopheles, spesiesnya A. gambiae. Yang memiliki fakta unik, penularan utama penyakit malaria. Nyamuk ini sangat antropofilik, yaitu suka menghisap darah manusia dan aktif terutama di malam hari atau nokturnal. Telah mengembangkan tingkat resistensi yang tinggi terhadap banyak jenis pestisida yang digunakan dalam program pengendalian seperti pyrethroid yang menyulitkan upaya pemberantasan. Untuk manfaatnya, yang pertama yaitu penyempurna rantai makanan, yang kedua sebagai model penelitian penyakit malaria. Untuk kerugiannya sendiri, yang pertama sebagai penyebab penularan penyakit malaria, yang kedua beban ekonomi pada pengidap sakit malaria, yang ketiga selain malaria ada banyak penyakit yang ditimbulkan oleh nyamuk tersebut. Selanjutnya terdapat kupu-kupu raja atau Danaus plecypus yang memiliki klasifikasi Kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Hecaphoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, familinya
Nymphalidae genusnya Danaus, spesies Dipelipus yang memiliki fakta unik. Kupu-kupu oranye hitam yang terkenal karena migrasi ribuan kilometernya, larvanya memakan milkweed sehingga tubuhnya beracun dan tidak disukai oleh predator. Memiliki manfaat yang pertama membantu penyerbukan, yang kedua indikator kesehatan lingkungan, yang ketiga menjadi bagian penting rantai makanan. Untuk kerugiannya sendiri, yang pertama, larva dapat menghabiskan daun milkweed, yang kedua, dapat menyebarkan parasit ke kupu-kupu lainnya, yang ketiga, kadang dianggap merusak tanaman hias tertentu. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat salah pengucapan atau salah penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.